Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Pak. Ya, semoga tetap semangat ya malam hari ini ya. Semoga tetap semangat. Dan sebelum kita mulai, saya akan informasikan dulu beberapa pengumuman ya. Yang pertama mungkin yang sudah teman-teman ketahui untuk jadwal kelas profesional Axel malam selama Ramadan ini dirubah ya. Sekarang mulainya dari jam 19 waktu Indonesia Barat untuk shift pertama. Kemudian shift kedua dimulai jam 21 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 7 sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 11. Tapi tetap waktu efektif pembelajarannya mungkin sekitar 1,5 jam ya. Nah, selebihnya mungkin bisa diskusi atau tugas ya. Nah, kemudian yang kedua bagi teman-teman yang intake-nya Maret ada yang mungkin belum ikut materi di semester Gasal ya, semester pertama dulu, dasar-dasar pemrograman, ada ya di kelas ini? Ada atau tidak? Ada, Pak. Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Pak. Ada. Oke. Ada, Pak, itu banyak yang resen, Pak. Oh, kok banyak ya? Sorry, saya nggak monitor. Oke, ada. Baik. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum ambil dasar pemrograman, nah ini dari Cakrawala akan ngadain kelas refreshment untuk C++ basic ya. Besok hari Minggu, tanggal 16 jam 10 pagi ya. 10 pagi, kurang lebih mungkin 2 jam. Nah itu harapannya sih nanti bagi teman-teman bisa ikut di sana ya. Itu mungkin sekedar rangkuman aja, plus juga mungkin kalau ada pertanyaan teknis bisa kita bantu di sana. Terkait misalnya instalasinya gimana, kemudian penjelasan mengenai basic-basic dari C++, barangkali ada yang belum paham di bagian mana, nah kita coba bahas nanti di hari Minggu. Nah jadi better sih nanti teman-teman yang mau ikut di hari Minggu itu, coba teman-teman pelajari dulu C++ basic ya. Ada banyak sumbernya, misalnya dari W3 School misalnya, itu yang gratis dan simple banget, bisa teman-teman ikuti. Mulai dari basic, variabel, sampai minimal mungkin function ya. Dari variabel, tipe data, kemudian iterasi ya, looping, kemudian sampai penggunaan function barangkali, itu sudah cukup menurut saya untuk mengikuti kelas Object Oriented Programming supaya tidak terlalu tertinggal ya, supaya tidak terlalu ketinggalan banyak gitu. Nah, jadi nanti hari Minggu bisa teman-teman cicil nih untuk belajar, terus nanti coba cari mana yang mau ditanyakan, sehingga nanti hari Minggu itu efektif buat teman-teman untuk kita bareng-bareng bisa belajar di kelas Object Oriented Programming. Nah itu barangkali dua informasi pertama ya yang mau saya sampaikan untuk masalah jadwal. Begitu ya. Nah, minggu lalu teman-teman kita sudah belajar bersama tentang paradigma pemrograman secara umum. Kita mengenal bagaimana sejarahnya juga ya, bagaimana sejarah dari paradigma pemrograman itu muncul dan contoh-contoh implementasi beberapa paradigma pemrograman yang populer. Kita kemarin sudah pernah bahas tentang imperatif programming ya, imperatif programming itu seperti apa, implementasinya di C++ seperti apa, kemudian declarative programming juga sudah, procedural programming, ada functional programming, dan yang kelima yang akan kita bahas mulai hari ini yaitu object oriented programming. Nah, semoga yang minggu lalu jangan dilupakan ya, slide-nya juga sudah saya share. Untuk source code-nya, nah ini mungkin yang minggu lalu lupa saya jelaskan. Source code-nya nanti teman-teman bisa akses di Recording in GitLab progress. saya ya. Nah, di GitLab saya di sini saya sudah sediakan kelas OOP 2 ya. OOP 2 berarti di sini. Nah, ini dia. Linknya nanti saya share ke teman-teman ya. Nah, ini ada source code-nya ada di sini. Ini sesi 1 gitu ya. Masuk ke sini nih source code yang kemarin dan slide. Kemudian di halaman utama dari repositorinya, di sini saya juga sediakan nih record manual saya ya, tapi mungkin recordnya yang pertama itu bermasalah dan ini record dari kelas yang hari Minggu. Nah, jadi recordnya mungkin nanti saya ambil dari nggak semua kelas ya, karena saya handle 3 kelas, mungkin dari salah satu. Kalau sempat ya, betternya sih saya bikin
record untuk setiap kelas ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik di sini. Ini nanti linknya ke YouTube ya, dia unlisted. Nah, jadi hanya yang punya akses ke sini yang bisa lihat record dan ambil kodenya ya. Sebenarnya ini public sih, kalau tahu linknya aja. Nah, linknya saya share dulu di chat barangkali teman-teman ya. Di chat. Nah, itu bisa diakses di situ, di GitLab ya. Nah, minggu lalu juga saya sudah bilang ke teman-teman kalau bisa siapkan tadi ya instalasi C++. Kemudian saya juga minta ada Git ya, Git. Teman-teman juga punya repository online, GitLab, GitHub atau Bitbucket boleh bebas. Nah, untuk materi ini saya share di GitLab karena GitHub saya ada tapi saya udah nggak bisa login ke sana ya. Sebenarnya cukup banyak yang cukup ramai ya dibanding GitLab saya yang baru ini. Nah, oke. Gitu barangkali ya. Jadi source code-nya nanti ada di sana dan slide mandatory dari Pak Hedi ataupun dari saya akan saya share di @link. Bisa teman-teman akses 2 jam sebelum kelas. Saya usahakan sih 2 jam sebelum kelas sudah bisa diakses di sana. Begitu barangkali ya. Dan mengingatkan juga bagi teman-teman yang mungkin absensi atau presensinya terkendala, misalnya QR code-nya bermasalah atau tidak bisa pakai barcode-nya ya, QR code-nya nggak bisa, itu boleh silakan hubungi email saya saja, lintang@cakrawala.ac.id, khusus kelas ini ya, khusus kelas ini, khusus kelas mata kuliah Object Oriented Programming, hubungi via email dan jelaskan ya di sana, jelaskan kalau memang hadir dan kalau bisa sertakan buktinya, entah screenshot atau apapun ya, boleh dijadikan bukti, nanti saya presensikan secara manual. Kemudian bagi yang berhalangan hadir karena izin agenda mendadak, kalau bisa teman-teman izin via email juga dan maksimal kalau bisa sih H-1 ya, H-1. Jadi 1 hari sebelum kelas dimulai itu surat izin sudah masuk. Berbeda dengan yang sakit. Nah, kalau yang sakit mungkin waktu perkuliahan tentu tetap saya akan terima. Atau mungkin 1 hari setelahnya pun saya akan terima. Tapi kalau agenda izin ya, kalau bisa sih H-1. Begitu barangkali ya. Ada pertanyaan sampai sini barangkali untuk pertemuan minggu lalu? Kalau ada yang mau ditanyakan, sebelum kita akan lanjut mengenai object oriented ya. Bagaimana cara mengimplementasikan object oriented programming di C++. Cara pandang terhadap suatu permasalahan dalam pemrograman di mana objek itu menjadi orientasi utama, menjadi aktor utama dalam memberikan solusinya. Nah, itu adalah paradigma pemrograman berbasis objek. Oke ya, aman ya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Berarti untuk perkuliahan malam hari ini. Nah, object-oriented programming ini juga merupakan salah satu paradigma pemrograman yang populer, teman-teman ya. Dimana kita sudah bahas kemarin ya. Perkembangannya pun sejarahnya sudah lama. Sudah sejak bahkan tahun 50-an. Konsep dari object-oriented programming itu sudah ada. Nah, di tahun akhir 50-an, 59 sampai tahun 60, perkembangan konsep object-oriented programming, pemrograman berbasis objek, itu sebenarnya sudah diimplementasikan di MIT ya, di kampus MIT, di mana di tahun 59 itu ada pengembangan konsep namanya atom, konsep atom ya. Atom itu adalah komponen terkecil dari suatu bahasa pemrograman yang waktu itu di tahun 59 namanya adalah Lisp, LISP. Nah, LISP di bahasa pemrograman LISP, Lisp, itu ada komponen namanya atom, di mana di dalam atom itu ada banyak properti data. Jadi mirip seperti konfigurasi objek di paradigma pemrograman berbasis objek. Nah, jadi mirip. Sudah ada sejak tahun 59. Waktu itu di bahasa pemrograman LISP ya, Lisp, dikembangkan oleh grup Artificial Intelligence dari MIT. Nah, jadi tahun 50-an konsep Artificial Intelligence juga sudah ada. Walaupun boomingnya, manfaatnya mungkin sekarang yang kita rasakan teman-teman ya, secara nyata. Ada ChatGPT, ada Gemini, dulu namanya BART ya, kemudian ada DeepSeek dan lain-lain. Untuk berbagai keperluan. Nah, di tahun itu juga, di dekade yang sama, tahun 50-an sampai 60-an, lagi-lagi di MIT, ada pengembangan tools ya, software,
yang disebut Sketchpad. Nah, Sketchpad ini mungkin bisa dianggap sebagai pionir dalam software CAD, software CAD ya. Kalau sekarang mungkin kayak AutoCAD, nah itu beberapa aplikasi yang biasa dipakai oleh teman-teman arsitek, computer aided design ya, intinya untuk melakukan desain di komputer. Nah itu pionirnya adalah Sketchpad yang juga didevelop di MIT tahun 60-an, 50-an akhir sampai 60-an akhir. Di dalam Sketchpad itu juga ada konsep ya, ada konsep namanya adalah objek dan instance. Nah ini objek dan instance yang merujuk pada bagaimana penggunaan komponen-komponen visual ya, komponen-komponen visual atau grafis yang ada di aplikasi Sketchpad waktu itu untuk melakukan desain. Selain itu, jadi selain ada Lisp, ada Sketchpad, lagi-lagi di MIT sekitar tahun 68. Nah, tahun 68 itu MIT mengembangkan salah satu versi dari bahasa pemrograman populer waktu itu ya. Bahasa pemrogramannya Algol namanya, di mana tim dari MIT ini mempropos struktur data yang namanya Plexis. Nah, mungkin teman-teman pernah ambil mata kuliah data structure barangkali ya. Mungkin semester ini ya. Di semester kedua barangkali ada mata kuliah data structure. Nah, mungkin di situ teman-teman mempelajari berbagai struktur data yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai bahasa pemrograman secara umum ya, in general. Mulai dari mungkin ada array ya kan, ada stat, ada key, antrian ya, ada konsep first in first out dan lain-lain, ada tree misalnya. Nah, itu kan banyak data structure ya. Nah, dulu di tahun 68 MIT mengembangkan data structure yang namanya Plexis, di mana Plexis ini mungkin mirip dengan konfigurasi objek zaman sekarang. Jadi di dalamnya ada atribut ya, ada atribut-atribut, ada metode-metode juga yang mirip dengan definisi objek di bahasa pemrograman modern. Salah satunya yang akan kita pelajari di C++. Nah, di tahun 60-an itu juga topik-topik computer science di bidang theoretical ya, terutama data abstraction dan modular programming. Data abstraction itu ya kita mengabstraksikan sesuatu yang ada di dunia nyata itu ke dunia digital. Jadi gimana cara kita menuliskan kode untuk mendefinisikan sebuah objek. Misalnya ada kursi. Nah, kursi ini gimana cara kita mendeskripsikannya secara programming, secara coding, script-nya seperti apa. Nah, itu yang disebut data abstraction. Dan topik modularity programming atau modular programming ya, itu juga mulai berkembang. Di mana ketika kita ngoding itu bukan cuma satu script, satu file saja, tapi kita bisa pecah-pecah loh, kita bisa modularkan menjadi misalnya dalam satu script tapi banyak function, atau satu aplikasi banyak file. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, dari tahun 60-an, di mana di MIT tadi ada 3 bahasa pemrograman ya, 3 tools gitu kita bilang, yang memanfaatkan object-oriented programming, mulai dari Lisp, kemudian ada Sketchpad, dan Algol, salah satu versinya, yang dimana di situ mengedepankan ya, atau memperkenalkan konsep secara tidak langsung, konsep object-oriented programming. Walaupun waktu itu term object-oriented programming belum digaungkan, bahkan mungkin belum ada yang tahu ya. Tapi pandangannya atau paradigmanya itu sebenarnya sudah ada dan bahkan sudah diimplementasikan. Nah, di tahun 70-an atau 60 akhir ya, 60-an akhir, ada bahasa pemrograman namanya Simula yang ini fungsinya untuk melakukan simulasi ya, simulasi. Nah, simulator Simula ini terinspirasi dari ketiga project MIT yang menganggap objek adalah aktor utama dalam sebuah pengembangan software development ya, dalam pengembangan software dengan bahasa pemrograman. Nah, dari Simula dan ketiga project MIT ini, kemudian di tahun yang sama, sekitar tahun 70-an, muncullah ide untuk membuat bahasa pemrograman namanya Smalltalk. Ini di tahun 66. Mulai risetnya 66 atau 69 ya. Smalltalk ini di kemudian hari dia mengadaptasi. Slide-nya belum keganti. Ya memang belum saya ganti, masih di sini. Oke, baik Pak. Oke, ya.
Sabar, nanti saya ganti. Nah, di tahun sampai mana tadi? 80-an ya, 60-an, 69 lah, ada pengembangan Smalltalk, di mana Smalltalk ini bahasa pemrograman yang mengedepankan objek sebagai aktor utamanya dalam pemrograman, diilhami dari Simula, di mana Simula terinspirasi dari 3 proyek MIT di tahun 50-60-an, Algol, kemudian Lisp, dan juga Sketchpad. Nah, Smalltalk ini dikembangkan mulai 69, rilisnya mungkin tahun 70-an gitu, sampai akhirnya dia populer di tahun 80 dengan versi Smalltalk 80 yang mungkin minggu lalu pernah saya singgung ya teman-teman ya, di mana Smalltalk 80 ini dianggap pionir dari Object Oriented Programming dan dia dipergunakan oleh company besar Xerox, kalau teman-teman pernah dengar. Waktu itu dia menjadi organisasi atau perusahaan pionir ya yang menggunakan Object Oriented Programming dalam pembangunan software-softwarenya dengan menggunakan Smalltalk 80. Nah, dari tahun 80-an ini kemudian ada banyak bermunculan Object Oriented Programming. Object Oriented Programming term juga hadir di tahun 80-an. Mulai banyak tuh yang membahas tentang Object Oriented Programming. Bahkan di tahun 86 itu di dunia computer science theoretical ya, ada conference khusus mengenai Object Oriented Programming. Nah, teman-teman cek di tahun 86 itu Object Oriented Conference, Object Oriented Conference untuk sistem, desain, dan aplikasinya. Nah, puncaknya penggunaan Object Oriented ini menjadi benar-benar primadona dan bisa dibilang cara utama dalam developer itu membangun sebuah aplikasi. Di tahun 90-an tuh mulai banyak bermunculan terutama ketika hadirnya teknologi web. Di tahun 90-an itu mulai muncul tuh, sebelum 90-an ya, mungkin pertengahan 80-an mulai muncul seperti Objective-C, termasuk C++, ini yang bahasa pemrograman yang juga implement Object Oriented Programming. Dan juga ada bahasa pemrograman dulu namanya Eiffel ya. Nah, sekarang kurang tahu apakah masih ada atau enggak nih Eiffel Programming Language. Di tahun 90 tambah booming dengan hadirnya teknologi web, ada misalnya C++ masih merajai ya, ada Delphi, kemudian ada Visual Fox Pro 3 juga hadir di situ, kemudian bahasa pemrograman PHP yang mungkin teman-teman pelajari juga nanti di kelas web barangkali ya, kemudian ada Java juga merupakan salah satu bahasa pemrograman yang erat kaitannya dengan Object Oriented Programming, karena ketika teman-teman belajar Java, code pertama yang teman-teman tulis ya, basic code-nya, template-nya pasti menggunakan kelas ya, menggunakan kelas, dan bisa juga teman-teman manfaatkan untuk membuat objek di sana. Nah, dari situlah OOP mulai booming dan menjadi salah satu paradigma pemrograman yang populer untuk berbagai aplikasi, mulai dari desktop, mulai dari web ya, kemudian aplikasi scripting itu juga kebanyakan menggunakan Object Oriented Programming, termasuk untuk hardware, walaupun penggunaan hardware lebih banyak ke imperative programming. Nah, itu mungkin sejarah singkat tentang Object Oriented Programming ya, di mana di tahun 78 paradigma programming itu kan baru muncul, paradigma pemrograman baru muncul tahun 78 ketika Turing Award tahun 78 kan ya. Nah, Object Oriented ini sudah ada sejak tahun 50-an, tapi termnya populernya di tahun 80 90-an. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di kelas ini, mata kuliah ini nanti kita akan coba pelajari basic Object Oriented Programming dan implementasinya dengan menggunakan C++. Nah, karena setelah Object Oriented Programming ini populer di tahun 90-an, banyak bahasa pemrograman yang sebelumnya tuh nggak support dengan konsep OOP ini, Object Oriented Programming ya, kemudian memaksakan diri untuk enable fitur Object Oriented Programming. Ada beberapa diantaranya ada bahasa pemrograman namanya ADA ya, ADA, kemudian Basic, ada Fortran, kemudian Pascal. Nah, kalau pernah dengar, Pascal dan COBOL. Nah, itu beberapa bahasa yang sebelumnya nggak enable dengan konsep paradigma Object Oriented Programming. Tapi begitu dia muncul, dia rame ya, booming, viral, si Object Oriented Programming ini, mereka memaksakan. Sehingga
mungkin kalau teman-teman baca artikel ada banyak isu yang muncul dengan beberapa bahasa pemrograman yang memaksakan hadirnya object-oriented programming di fitur mereka. Jadi memang ini salah satu cara pandang yang unik, menarik, dan tentunya karena banyak yang mau mengadopsi, ini adalah salah satu cara pandang yang efektif. Nah, termasuk di era milenial ya, setelah 90-an, kemudian 2000-an, mulai muncul seperti Python, kemudian ada Ruby, dan lain-lain yang juga enable dengan object-oriented programming. Bahkan bahasa pemrograman modern kebanyakan multi paradigma ya, bisa enable, bisa cocok dengan banyak paradigma pemrograman. Ada yang cocok OOP, cocok juga functional, cocok juga visual programming, cocok juga misalnya prosedural, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu sejarah tentang paradigma pemrograman. Teman-teman bisa baca detail sejarahnya di buku-buku object oriented design, yaitu menceritakan banyak sejarah dan yang menarik yang bisa jadi studi kasus ataupun bisa jadi inspirasi, setidaknya mengenal bagaimana perkembangan paradigma pemrograman itu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Nah, kita akan lanjut untuk mempelajari object oriented programming. Sebelumnya mungkin hanya kita singgung singkat sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan coba bahas lebih detail mulai dari konsepnya dan implementasinya di bahasa pemrograman C++. Nah, object oriented programming itu apa sih sebenarnya? Nah, sama seperti paradigma pemrograman yang lain, object oriented programming ini merupakan salah satu paradigma pemrograman yang populer di mana aktor utama dalam proses pemrogramannya adalah objek. Nah, makanya disebut pemrograman berorientasi objek. Kalau prosedural paradigma prosedural itu aktor utamanya adalah function ya atau prosedur. Kalau functional programming aktor utamanya adalah function. Kalau object oriented programming aktor utamanya adalah objek. Nah, sebenarnya ada dua elemen utama dari sebuah bahasa pemrograman yang enable dengan paradigma OOP. Yang pertama itu adalah objek, yang kedua itu adalah kelas. Nah, definisi simpelnya, objek itu adalah segala sesuatu yang teman-teman lihat di real world ya, di dunia nyata, seperti kursi, meja, kipas angin, dispenser, sepeda motor, mobil, kereta, pesawat, pohon, bahkan makhluk hidup, manusia, kemudian termasuk pekerjaannya, satpam, dosen, mahasiswa, programmer, data scientist. Nah, itu adalah contoh-contoh objek di dunia nyata. Di mana secara umum objek ini memiliki dua hal penting, teman-teman. Objek dan kelas ya. Jadi di OOP ada objek dan kelas. Nah, objek ini memiliki dua hal penting. Yang pertama adalah data. Data ini bisa diartikan sebagai spesifikasi dari objek tersebut. Misal, saya punya objek kucing. Nah, kucing ini datanya apa aja? Datanya ya kita bisa tuliskan aja spesifikasi dari kucing. Kakinya misalnya ada 4, matanya 2, badannya berbulu, ada coraknya, ada warnanya, telinganya 2, ekornya 1 misalnya. Nah, itu yang disebut sebagai data atau spesifikasi. Bisa juga teman-teman tuliskan taksonomi biologinya misalnya, kalau dia makhluk hidup ya. Genusnya apa, spesiesnya apa, familinya apa, kingdomnya apa, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai objek. Nah, selain data atau spesifikasi, yang nanti di dalam teknis penulisan pemrograman itu kita sebut sebagai atribut atau field ya, bisa juga kita sebut sebagai property. Nah, atribut, field, property. Yang kedua, selain data atau spesifikasi, yang kedua yang penting dari objek adalah behavior-nya atau kelakuannya. Nah, kalau kucing tadi spesifikasinya udah disebut, nah yang kedua adalah behavior-nya apa aja. Kucing itu misalnya bisa teman-teman lihat ya, dia bisa ngapain aja. Misalnya dia bisa lari, dia bisa makan, dia bisa tidur misalnya, dia bisa lompat. Nah, itu adalah contoh behavior dari sebuah objek. Nah, objek di sini itu nanti teman-teman akan melakukan abstraksi terhadap contoh real objek di dunia nyata dimasukkan ke dalam
pemrograman. Teman-teman ketik sebuah objek itu datanya apa, spesifikasinya, kemudian behavior-nya apa. Nah, behavior ini kalau di terminologi object oriented programming itu kita sebut sebagai metode ya atau prosedur. Begitu kurang lebih. Nah, objek ini dibentuk caranya adalah berdasarkan template dari kelas. Nah, jadi simpelnya kelas itu adalah cetakan untuk membentuk objek, sedangkan objek itu adalah hasil cetakan dari kelas. Nah, nanti kita sampaikan terminologinya ya. Dengan implementasi object oriented programming itu membuat kode teman-teman yang teman-teman buat itu lebih rapi tentunya, terstruktur dengan baik, terorganisir, sehingga dengan memanfaatkan object oriented programming, teman-teman memaksimalkan reusability. Jadi cukup ngoding sekali, tapi nanti penggunaannya bisa berkali-kali. Memenuhi konsep dry ya, don't repeat yourself. Jadi kalau ngoding itu jangan diulang-ulang, cukup deklarasikan sekali, tapi nanti kita reuse berkali-kali. Nah, itu artinya kita bisa meminimalkan redundansi. Jadi meminimalkan duplikasi kode ya. Nah, dengan begitu lebih efisien tentu. Size dari program kita juga bisa lebih minimalis. Nah, dengan begitu terstruktur, minimalis, efisien, maka ketika teman-teman maintain kodenya atau projectnya, repositorinya akan lebih mudah. Lebih mudah di-maintain, ketika ada error atau bug lebih mudah di-track, dan ketika teman-teman ingin memodifikasinya, misalnya menambahkan fitur misalnya, atau mengganti fitur, mengupdate fitur, menghapus fitur yang eksis misalnya, itu lebih mudah karena semuanya tersusun dengan rapi. Nah, dengan begitu nanti proses development-nya akan lebih cepat otomatis. Proses development lebih cepat tentunya akan membuat organisasi atau pihak yang mempekerjakan developer itu menjadi senang, ya kan? Jadi oke gitu, dengan puas dengan kinerja developernya. Kalau pekerjaan developernya memuaskan, maka klien akan repeat order otomatis dan keuntungan datang, ya kan? Simpelnya kayak gitu. Nah, secara umum object oriented programming ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama itu adalah prototype based object oriented programming. Jadi object oriented programming, pemrograman berbasis objek, berorientasi objek yang berbasis prototype. Dan yang kedua adalah class based object oriented programming. Pemrograman berorientasi objek yang berbasis pada penggunaan kelas dan objek. Nah, bisa dibilang mungkin yang kedua ini adalah common terminologi ya, common definition untuk object oriented programming. Ketika kita bilang OOP, object oriented programming, biasanya definisi umumnya adalah class based OOP. Nah, yang prototype ini memang bisa dibilang agak jarang implementasinya. Di C++ sebenarnya bisa, tapi mungkin agak rancu ya, agak aneh karena memang terminologi prototype, sintaks prototype itu tidak ada juga di C++, tidak ada. Nah, tapi nanti coba kita contohkan ya, prototype based itu seperti apa, class based itu seperti apa, dan implementasinya. Nah, tapi mata kuliah object oriented programming ini, kalau kita bicara OOP, object oriented programming, maka artinya yang dimaksud adalah class based object oriented programming yang kedua. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas apa itu prototype based object oriented programming dan apa itu prototype based object oriented programming, kita bahas dulu pilar-pilar utama dari object oriented programming. Nah, suatu pendekatan atau paradigma atau bahasa pemrograman teknisnya ya, itu disebut enable atau compatible dengan paradigma object oriented programming jika memenuhi 4 pilar ini. Nah, berdasarkan teori dari para ilmuwan computer science ya, ada 4 pilar yang mendasari sebuah implementasi atau paradigma yang diimplementasikan di bahasa pemrograman, itu disebut object oriented programming. Jika memenuhi salah satu di antaranya, itu sudah dianggap object oriented programming enabled ya, walaupun better memenuhi keempat-empatnya. Pilar ini merupakan fondasi dasar. Jadi bisa dikatakan mutlak memenuhi object oriented programming jika memenuhi 4 pilar ini. Nah, yang pertama ada abstraction.
Abstraction itu apa? Abstraksi. Abstraksi itu adalah tadi di awal yang sudah kita bahas ya, bagaimana teman-teman mengabstraksikan atau mendefinisikan suatu objek real di dunia nyata ataupun sistem kompleks yang ada di dunia nyata ataupun problem yang ingin teman-teman solusikan dengan produk IT teman-teman, itu teman-teman sederhanakan. Teman-teman abstraksikan ke dalam kode teman-teman. Nah, disederhanakan ke dalam kode. Misal kucing. Nah, kucing itu ya tadi spesifikasinya seperti itu ya. Gimana cara kita menuliskannya dalam kode. Nah, kita bisa ambil pendekatan tadi bahwa objek itu memiliki dua elemen utama. Yang pertama adalah data atau spesifikasinya, dan yang kedua adalah behavior atau kelakuannya. Jadi kita bisa tuliskan di dalam kode kita, kalau kita ingin menggunakan pendekatan OOP, kita deklarasikan si kucing itu sebagai objek, kita definisikan semua spesifikasinya, dan kita tuliskan behavior apa saja yang bisa dilakukan oleh si kucing itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya, yang disebut sebagai abstraction. Yang kedua adalah konsep encapsulation, dari kata kapsul ya. Nah, kapsul artinya kan berarti apa? Nge-wrapping ya, membungkus ya, membuat bundle dari elemen objek tadi, yaitu data dan behavior. Data dan behaviornya itu dibungkus dalam satu kesatuan. Dalam hal ini nanti teknisnya adalah kelas ya. Kelas di mana data atau atribut atau field atau data, atribut, field, property ya, bisa kita sebut nama aliasnya seperti itu, dan juga method atau behavior ya, prosedur atau function, itu kita bungkus ke dalam sebuah entitas. Entitasnya yang nanti kita sebut kalau di object oriented programming berbasis kelas, itu kita sebut sebagai kelas. Nah, dari kelas ini nanti kita bisa buat cetakan yang disebut sebagai objek. Nah, seperti itu. Nah, encapsulation juga mengatur ya, dari data-data yang sudah kita bungkus tadi, kita kapsulkan jadi satu, data dan juga function ya, behavior, kita tentukan juga bagaimana akses specifier atau akses modifier atau akses identifier-nya. Mana data ataupun behavior yang bisa diakses dari dalam dan dari luar kelas dan objek tersebut. Nah, nanti prakteknya kita coba implementasinya di C++ seperti apa ya. Nah, sementara teman-teman pahami dulu konsepnya ya. Nah, selain itu yang ketiga ada konsep namanya inheritance. Di mana inheritance ini adalah konsep warisan, mewariskan data ataupun behavior yang dimiliki suatu kelas ke kelas yang lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ada satu kelas, di mana di kelas itu dirujuk sebagai referensi oleh kelas yang lain. Nah, kelas yang merujuk kelas yang lain tadi, itu dia akan mewarisi properti-properti, dalam hal ini data dan behavior ya, dari kelas tersebut. Plus, kelas yang mewarisi tadi juga bisa menambahkan properti data ataupun behavior dia sendiri ke dalam kelasnya sendiri. Nah, ini nanti kita pelajari terpisah ya, tentang 4 pilar ini, abstraction dan encapsulation, kemudian inheritance dan polymorphism, teknis implementasinya seperti apa. Nah, yang keempat adalah polymorphism. Nah, secara bahasa polymorphism ya, poly itu banyak, morph itu bentuk ya, jadi banyak bentuk. Artinya apa? Artinya dalam object oriented programming, ketika teman-teman bermain dengan kelas ataupun objek, bisa jadi ada dua kelas yang berbeda, tapi di kelas itu memiliki behavior yang sama. Contoh, saya punya kelas anjing dan saya punya kelas kucing. Kelas kucing dan kelas anjing ini masing-masing punya behavior. Dua-duanya bisa bersuara misalnya. Jadi dua-duanya bisa bersuara. Cuman suaranya kan beda ya. Nah, ketika kita panggil suara dari kelas anjing dan suara dari kelas kucing, itu return-nya hasilnya berbeda. Nah, ini yang disebut polymorphism. Walaupun nama function atau nama behavior-nya itu sama, bersuara gitu. Jadi kalau anjing bersuara, nanti dia muncul menggonggong misalnya. Kalau kucing bersuara, nanti justru munculnya mengeong. Nah, padahal nama function-nya itu sama, tapi hasilnya, return-nya itu berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai polymorphism.
Nah, itu adalah inti dari Object Oriented Programming. Ada 4 pilar ini sebenarnya. Nah, dengan mengetahui definisinya secara tepat, teman-teman sudah selangkah untuk menuju implementasi yang lebih mudah. Nah, seperti itu barangkali ya, 4 pilar dari Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita bahas. Tadi ada 2 jenis Object Oriented Programming. Yang pertama adalah Prototype Based Object Oriented Programming, dan yang kedua adalah Class Based Object Oriented Programming. Apa itu definisi masing-masing dan contoh implementasinya atau contoh realnya di dunia pemrograman seperti apa? Nah, kita akan bahas. Yang pertama dulu, Prototype Based OOP ya. Kita bahas pertama karena memang ini tidak terlalu populer, tapi kita perlu tahu ya, kita perlu tahu bahwa OOP itu bukan hanya class based loh, tapi ada juga yang berbasis prototype. Kalau yang class based itu nanti akan kita bahas mungkin beberapa pertemuan di mata kuliah ini. Nah, Prototype Based Object Oriented Programming ini merupakan salah satu paradigma di Object Oriented Programming, di mana objek itu adalah aktor utamanya. Hanya saja di Prototype Based Object Oriented Programming ini tidak ada yang namanya kelas. Oke ya, kembali lagi ke definisi kelas. Kelas itu adalah template atau blueprint untuk membentuk objek. Sementara objek adalah hasil cetakan dari kelas. Nah, simpelnya seperti itu ya. Nanti saya kasih analogi lain yang memudahkan teman-teman lagi. Nah, kalau objek ini tidak dibuat dari kelas, lantas prototype based OOP itu gimana cara pembuatannya? Cara pembuatan objeknya simple ya. Dia menggunakan pendekatan prototype, yaitu satu objek itu terhubung ke objek lainnya. Sehingga proses inheritance, pilar yang ketiga tadi ya, itu bisa dilakukan dengan cara seperti copy paste. Ya, dalam tanda kutip ya, simpelnya seperti copy paste dari satu objek ke objek lainnya. Nah, contohnya, contoh sederhana di sini saya tuliskan juga. Misalnya teman-teman punya objek katakanlah buah misalnya ya, objek buah. Dari objek buah ini, teman-teman bisa buat 2 objek berbeda, yaitu objek apel dan objek jeruk misalnya. Jadi saya punya satu objek namanya buah. Dari satu objek ini kita bisa buat objek lainnya, yaitu apel, jeruk, dan mungkin objek yang lainnya seperti pepaya misalnya, rambutan, durian, nangka, dan lain-lain. Hanya dengan menggunakan objek buah, bukan kelas buah ya. Nah, kalau di kelas based OOP nanti kita pelajari cara pembuatan objek itu dengan menggunakan atau memanfaatkan adanya kelas. Nah, kalau ini objek itu dibuat dari objek yang lain, sehingga konsep inheritance itu juga bisa dimanfaatkan dengan mudah. Karena dengan begitu, antar objek yang terhubung itu akan memiliki hubungan. Hubungannya apa? Salah satunya mereka berbagi properti, ya kan? Berbagi properti. Propertinya apa? Ya dia berupa data ataupun behavior lagi-lagi. Nah, prototype ini juga dikenal dengan prototypal Object Oriented Programming, Prototype Oriented Object Oriented Programming, atau classless ya, tanpa kelas, ataupun Instance Based Programming. Itu nama lain yang mungkin merujuk pada definisi yang sama, yaitu Prototype Based Object Oriented Programming. Nah, implementasinya di mana? Nah, kita coba ke implementasinya ya, contoh implementasinya. Coba saya buka Visual Studio Code. Ini OOP 7 ya. Saya buka ini kelas OOP 2 ya. OOP 2 ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat source code-nya di GitLab, nanti mungkin saya share setelah kelas ya atau besok. Nah, ini OOP 2 Cakrawala 2025. Nah, di sini. Termasuk nanti ada recording-nya juga ya. Nah, sudah saya share belum tadi ya di chat ya? Sudah ya, sepertinya ya. Oke, udah nih. Nah, itu ya, GitLab-nya ada di sana. Nah, kita coba dulu ke prototype based object oriented programming ya. Nah, di sesi kedua
Salah satu implementasinya mungkin akan agak susah kalau di C++ ya. Karena memang di C++ tidak mengenal prototype. Tapi konsepnya bisa sebenarnya kita implementasikan ya. Cuman mungkin nanti agak memusingkan. Nah yang simple mungkin saya ambil pendekatan dari JavaScript. Di mana di JavaScript ini dia kompatibel dengan banyak paradigma. Salah satunya object-oriented programming dan kebetulan dia cocok juga dengan dua jenis object-oriented programming yang tadi kita bahas. Prototype based dia bisa, class based pun dia juga punya ya. Dia punya class dan constructor juga di JavaScript. Nah, kalau JavaScript sepertinya teman-teman juga pelajari ya di semester ini di kelas apa tuh? Web client. Bener nggak? Pakai JavaScript nggak? Atau pakai yang lain? JavaScript sama TypeScript, Pak. JavaScript ya sama TypeScript ya, karena memang biasanya kalau front end web development ya mau nggak mau harus belajar JavaScript, meskipun better ada basic HTML dan CSS ya kan. Dalam pengembangan web itu kan HTML itu ibarat kerangka ya, skeleton. CSS itu ibarat yang mempercantik skeletonnya. Jadi kalau skeletonnya misalnya skeleton kucing ya dia rangka tulang belulang kucing. Kemudian CSS itu yang mempercantik tampilannya. Jadi yang tadinya cuma tengkorak, kerangka, sekarang ada lemaknya, ada bulu-bulunya, ada warnanya, ada matanya yang berkilau, kemudian kakinya. Jadi bentuknya itu kelihatan kucing, bukan cuma kerangka. Itu CSS. Nah, yang ketiga adalah JavaScript. JavaScript itu yang membuat si kucing yang tadinya HTML cuman kerangka, kemudian CSS, bentuknya udah bentuk kucing. Dengan JavaScript, kucingnya bisa punya behavior, bisa lari, bisa lompat, ya kan, bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Nah, di JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang bisa dibilang modern dan aplikasinya sangat banyak. Komunitasnya juga besar dan teman-teman tidak akan rugi kalau belajar JavaScript ya, karena memang demand-nya banyak. Dia bisa buat front end, jelas bisa, seperti yang teman-teman pelajari semester ini. Front end-nya pun bukan cuma web, desktop bisa, mobile app juga bisa, bahkan ada untuk Android ataupun iOS dalam satu source code yang sama, atau kita kenal seperti React Native ya, React Native. Nah itu mungkin nanti teman-teman pelajari juga di mobile ya. Kemudian selain itu bisa juga untuk backend. Backend pun juga bisa. Ada Node.js ya, dengan berbagai Node.js, ada Dino, ada Bun ya, itu adalah runtime Node.js dengan berbagai frameworknya, mulai dari Express.js, ada Fastify, ada apalagi Strapi, ada banyak banget framework untuk backend. Kebetulan saya juga backend dan JavaScript salah satu bahasa pemrograman yang paling sering ya, bisa dibilang paling sering di luar kerjaan saya, karena kerjaan saya sekarang full time pakainya Golang dan ada juga Node.js sedikit di situ. Nah, tapi kalau bisa dibilang favorit ya JavaScript dan Python kalau saya pribadi ya, seperti yang sudah saya share di minggu lalu. Nah, di JavaScript itu menariknya adalah selain programnya dynamic ya, penggunaannya luas seperti yang barusan saya share ya. Selain itu juga IoT pun bisa menggunakan JavaScript ya. Banyak hardware yang bisa di-coding dengan JavaScript. Nah, kaitannya dengan paradigma pemrograman, JavaScript juga enable dengan berbagai sudut pandang paradigma pemrograman. Functional oke, procedural oke, object oriented oke, bahkan object oriented berbasis prototype dengan kelas itu JavaScript juga enable. Jadi nanti teman-teman bisa praktekkan juga mata kuliah object oriented programming ini dengan JavaScript. Itu tentu akan plus point ya, buat teman-teman akan dapat plus point. Walaupun istilah objek di JavaScript itu berbeda dengan objek di bahasa pemrograman lain, termasuk di paradigma object oriented programming. Nah, kalau di JavaScript, coba saya kasih satu file, misalnya test.js ya. Nah, saya punya JavaScript file di sini. Kemudian saya buat satu buah variabel, misal saya pakai let ya, let Andi, di mana Andi itu adalah seperti ini aja. Nah, dia punya namanya adalah Andi, kemudian dia punya usianya 20. Nah, sesimpel ini kalau kita console.log, nah kita print gitu ya, si Andi,
kita save, kemudian coba saya cek dulu Node version saya. Oke, versi 20. Saya pakai Node ya, Node.js. Coba kita eksekusi Node, masuk dulu ke sesi 2, kemudian kita eksekusi Node test.js. Nah, keluar nih. Nama Andi usia 20. Nah, di JavaScript, format seperti ini, struktur seperti ini itu dianggap sebagai objek karena memang kalau teman belajar JavaScript nanti ya segala sesuatu adalah objek di sana. Nah, jadi hati-hati dengan definisi objek terutama di implementasinya di beberapa bahasa pemrograman. Nah, kalau kita ngecek tipe data pakai apa teman-teman di JavaScript, masih ingat? Atau belum belajar? Masih ingat? Type of ya. Nah, type of Andi misalnya. Nah, kita save, kita coba nih. Kalau saya running, nah teman-teman bisa lihat nih, baca di sini. Dia adalah literally object. Nah, jadi objek cuman begini doang, pasangan key dan value. Sementara di bahasa pemrograman lain mungkin ini namanya bukan objek ya, tapi bisa berarti map ya, bisa dia berupa map, bisa juga isi dari struct misalnya, bisa juga dia kalau di Python disebut sebagai dictionary. Nah, itu dan mungkin beberapa nama lainnya istilah untuk pasangan key dan value. Nah, di JavaScript ini cuman seperti ini sudah dibilang objek. Nah, tapi kalau kita pakai Node.js kita nggak kelihatan ya, ada beberapa properti tersembunyi di sini teman-teman. Ada beberapa properti yang tidak ditampilkan, tapi bisa kita lihat kalau kita berkunjung ke habitat aslinya JavaScript. Nah, ini dalam rangka menuju ke prototype based object oriented programming ya. Nah, misal kita ke browser deh. Di browser coba kita masuk ke konsolnya browser ya, di mana disitulah bisa dibilang tanda kutip ya habitat dari si JavaScript. Nah, di konsol. Nah, ini adalah habitatnya JavaScript nih. Misal nih, kita declare let x sama dengan 12. Kemudian kita eksekusi x. Nah, keluar nih 12. Atau console.log x. Nah, keluar nih 12. Oke kan ya? Nah, ini habitatnya si JavaScript di sini sebenarnya. Nah, kita coba bikin objek di sini tadi. Let, atau misalnya saya pakai const deh. Atau let. Udah tahu kan ya, membuat variabel di JavaScript ada let, ada var, ada const. Ya, bedanya juga udah tahu kan ya. Nah, misalnya saya buat yang tadi, let Andi. Nah, ini. Nah, saya udah pernah bikin berarti. Saya declare variabel Andi di mana value-nya dia punya satu buah properti yaitu name Andi. Kita eksekusi, kita panggil Andi. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Value dari Andi, coba saya perbesar. Segini kelihatan ya. Nah, segitu. Nah, dari Andi, kalau kita panggil, dia menampilkan value name Andi. Value-nya string. Ya. Tapi teman-teman bisa lihat di situ ada tanda panah yang kalau kita klik, nah maka akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman collapse ya, di collapse gitu keluar nih, ini value-nya name Andi dan teman-teman bisa lihat di situ. Di situ ada property object. Nah kalau kita collapse lagi, ada banyak properti di dalamnya ya, terutama yang ini nih, underscore, proto, underscore. Di mana hidden property ini bisa kita pakai untuk mengimplementasikan konsep prototype based object oriented programming yang tadi. Di mana kita bisa buat satu buah objek itu terhubung dengan objek lainnya sehingga objek-objek itu saling berbagi properti. Nah, oke, kalau nggak percaya gini implementasinya. Jadi saya punya Andi ya, name-nya adalah Andi. Sekarang saya buat yang lain. Let misalnya Budi. Di mana Budi ini dia punya usianya 20. Oke. Kalau kita panggil si Budi, nah keluar nih usia 20. Kalau kita panggil si Andi, keluar name Andi. Oke ya. Budi cuman punya usia, Andi cuman punya name. Nah, Budi pun bisa teman-teman lihat nih hidden prototype-nya apa aja. Nah, kurang lebih ya sama ya, kurang lebih sama.
Nah, ini mungkin nanti dipelajari di kelas JavaScript ya. Nah, saya hanya mencontohkan prototype based object oriented programming, implementasinya seperti apa. Nah, implementasinya begini. Saya punya Budi, usia 20, Andi, nama Andi. Nah, misal saya tembak salah satu properti yang tadi, proto dari si Andi, kemudian saya assign Budi ke dalamnya. Nah, ini yang saya lakukan adalah menghubungkan properti Andi dengan saya menghubungkan objek Andi dengan objek Budi. Kalau saya eksekusi, nah keluar nih ya. Kalau saya panggil dulu Andi, oke keluar nih nama Andi. Kita collapse. Nah teman-teman bisa lihat, kita collapse lagi. Nah itu dia. Jadi sekarang si Andi, selain dia punya nama Andi, dia juga punya usia 20. Dari mana usia 20 itu dia dapat? Dari koneksinya dengan objek Budi. Nah, kurang lebih ini ya yang diartikan dengan prototype. Jadi misalnya kalau saya declare lagi si Budi, di mana si Budi ini dia punya misalnya kota ya. Kota Jakarta. Nah, kemudian kita deklarasikan nih Andi.proto itu sama dengan si Budi. Nah, kemudian kita print console.log si Andi.proto. Nah, seperti ini. Kita save dan kita coba running. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nih yang ketiga ya. Andi.__proto___ isinya adalah kota Jakarta, di mana itu didapatkan dari hubungan antar prototype Andi dan prototype Budi ya, objek Andi dan objek Budi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh implementasi real di JavaScript untuk prototype based object oriented programming. Walaupun sebenarnya di JavaScript juga enable ya class based object oriented programming. Di JavaScript juga ada yang namanya class, ada juga yang namanya constructor. Nah, itu mungkin teman-teman bisa perdalam di kelas web design nanti ya, basic JavaScript. Begitu. Nah, ini adalah contoh prototype based object oriented programming. Nah, kita kembali ke slide-nya. Nah, itu adalah contohnya ya, prototype based object oriented programming. Bisa dimengerti teman-teman ya? Prototype yang dimaksud itu apa? Secara sintaks ya itu tadi yang kita lihat di JavaScript. Nah, kalau implementasinya di C++ bisa juga ya, tapi nanti akan terkesan memaksakan. Jadi apalagi sintaks prototype literally itu tidak ada di C++. Begitu. Sampai sini barangkali ada pertanyaan sebelum kita masuk ke class based object oriented programming, di mana ya itulah definisi dari object oriented programming yang kebanyakan dipakai sebagai standar, common definition ya, common way untuk mendeskripsikan object oriented programming itu apa ya, class based object oriented programming. Silakan kalau ada pertanyaan barangkali boleh. Izin Pak, berarti prototype based OOP ini tuh Ya halo, sorry suaranya kurang terdengar, kurang keras. Halo Pak, izin. Ya, silakan. Berarti prototype OOP ini tuh bisa menggunakan data lain, bisa menggunakan objek lain. Ya, menggunakan objek lain, tapi pakai data sebelumnya. Misalkan punya dua data nih, A dan B. Kita menggunakan objek B, tapi datanya pakai yang A. Seperti Bisa. contoh Andi sama siapa itu, Pak? Budi. Nah, Budi. Bapak pakai yang Budi, tapi data Andi juga ikut keluar. Ya, bisa. Jadi konsepnya adalah melakukan linking ya, atau melingkan, menghubungkan, mentautkan antar objek. Begitu, betul. Nah, nanti coba dieksplor lebih lanjut ya. Nah, tentang prototype based object oriented programming. Cocok banget mungkin kalau pas explore JavaScript di mata kuliah web. Nah, teman-teman perdalam juga tuh prototype based object oriented di JavaScript kayak gimana, class based object oriented programming di JavaScript juga seperti apa. Nah, itu ada di sana. Oke, begitu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan nih. Tanya, Pak. Ya, silakan. Prototype kan sebuah objek ya.
ngopi link dari objek yang lain. Ya, oke. Dan syarat objek itu kan harus di-create dari kelas ya. Apa Nah, bukan berarti prototype ini kelas ya? Saya bingung itu juga. ya, definisinya kalau di dalam prototype based object oriented programming di sana tidak ada definisi kelas, Mas. Jadi ketika kita ngomongin prototype based object oriented programming, abaikan kelas. Kita nggak kenal kelas di dalam prototype based object oriented programming. Begitu barangkali jawaban simpelnya ya. Jadi di sini memang tidak ada yang namanya kelas. Nah, adapun apakah prototype itu adalah kelas itu sendiri? Oh, tentu tidak, karena tadi implementasinya Mas bisa lihat ya, saya bikin 2 buah objek. Kemudian di salah satu objeknya itu saya tambahkan di salah satu properti objek Andi, saya tambahkan value dari si Budi. Sehingga objek Andi punya salah satu properti yang mengandung properti-properti dari si Budi. Nah, konsepnya sih seperti itu. Kayak copy paste doang ya. Simpelnya ya, sederhananya seperti mengcopy properti dari satu objek ke objek yang lain. Barangkali begitu. Nah, mungkin kalau di JavaScript akan menarik ya. Teman-teman juga pelajari kelas di JS coba. Kelas constructor di JS. Nah, ini. Di JavaScript itu juga ada kelas. Ini memang agak aneh ya, karena JavaScript itu by default segala sesuatunya adalah objek ya. Jadi pengertian kelas itu sebenarnya tidak ada di high levelnya JavaScript. Tapi di tahun nih 2015 nih baru nih, itu dia memperkenalkan konsep kelas. Jadi kelas di JavaScript ini juga bisa dibilang sih tidak sepenuhnya kelas seperti yang akan kita pelajari di object oriented programming secara umum ya. Definisinya agak berbeda tapi cara makainya itu sama. Nah, teman-teman bisa lihat. Hasilnya adalah hasilnya adalah objek juga, yang mana objeknya adalah pasangan key dan value doang sebenarnya. Jadi dia bikin kelas seperti ini. Nah, ini sintaksnya sih mirip seperti sintaks kelas pada bahasa pemrograman yang berbasis object oriented programming ya, seperti C++, mirip nih. Java juga mirip seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi kelasnya di JavaScript ini saya bilang sih ini bukan kelas yang kita kenal ya. Ini kelas jadi-jadian ya. Ada di sana untuk diimplementasikan dan dipamerkan ke orang-orang bahwa kita punya fitur untuk object oriented programming. Mungkin kasarnya kayak gitu ya kalau kita bilang memamerkan JavaScript. Begitu. Karena memang pantas ya sebagai salah satu bahasa pemrograman yang digunakan di banyak fitur ya, banyak software engineering development proses, mulai dari back end, front end, web, desktop, mobile sampai IoT, data science pun JavaScript juga bisa teman-teman. Ada ya untuk membuat si Pandas tuh dia membuat data frame. Nah, membuat data frame untuk analisa data seperti di Python ada Pandas, ada NumPy. Itu di JavaScript juga ada untuk membuat itu, tapi mungkin kurang populer ya. Bahkan JavaScript ini juga saya pernah eksperimen kita ngoding JavaScript di dalam Jupyter IDE. Jupyter itu biasanya Jupyter Notebook ya atau Jupyter Lab itu biasanya dipakai teman-teman data scientist untuk bikin dokumentasi gitu, script step by step untuk melakukan analisa data, pembersihan data sampai membangun model machine learning, bahkan mungkin sampai artificial intelligence. Nah, di tataran data analitik JavaScript juga sebenarnya bisa dipakai untuk itu. Tapi mungkin kurang populer, padahal dari segi keringanan dan kecepatan JavaScript lebih oke daripada Python ya. Nah, begitu barangkali ya untuk prototype, kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi barangkali? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu teman-teman. Selanjutnya adalah class based object oriented programming. Nah, ini adalah definisi object oriented programming yang standar yang dipahami oleh khalayak ramai. Kalau kita ngomongin OOP. Jadi ketika kita bilang OOP, yang dimaksud itu ya biasanya adalah ya ini, Class Based Object Oriented Programming, di mana paradigma pemrograman yang memandang objek sebagai entitas utama, sebagai aktor utama, di mana objek itu adalah hasil cetakan dari kelas, dan kelas itu adalah cetakan untuk membuat objek. Nah, gambarannya seperti itu ya, simpelnya. Jadi objek itu adalah
hasil cetakan dari kelas, dan kelas itu adalah cetakan yang bisa kita pakai untuk membuat objek. Nah, itu dua elemen terpenting dari class-based object-oriented programming, di mana di dalam objek dan kelas itu masing-masing punya dua elemen yang penting juga yang tadi kita bahas di awal, yaitu data dan behavior. Data atau kita sebut kalau di class-based OOP ini adalah atribut ya, atau property, atau field, atau ya data ya, data member. Nah, kemudian yang kedua selain data, dia juga punya behavior atau yang kita sebut dalam OOP itu adalah prosedur atau metode ya, metode lebih terkenalnya. Function member, nah itu juga nama lainnya. Nah, dalam pembentukan objek dari kelas di class-based OOP itu ada beberapa tahapan. Tahapannya ada beberapa yang nanti bisa kita implementasikan langsung dalam code C++ ya. Nah, kita akan coba perdalam, termasuk nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba bahas implementasi dari pilar-pilar object-oriented programming yang tadi sudah kita pahami bersama ya. Ada 4 poin: abstraction, encapsulation, kemudian ada polymorphism dan inheritance. Nah, begitu ya. Nah, analoginya mungkin supaya teman-teman lebih memahami apa itu objek dan apa itu kelas, saya bisa analogikan bahwa kelas dan objek itu adalah dua aspek dari object-oriented programming yang masing-masing fokusnya adalah memiliki properti data dan memiliki method function behavior. Analoginya yang pertama, kelas itu bisa teman-teman bayangkan sebagai nama kelompok dari kumpulan objek. Nah, misal nih, saya punya beberapa objek, ada raspberry, ada apel, cherry, strawberry, dan tomat misalnya. Nah, 5 objek ini adalah objek yang tentunya berbeda. Beda dari hal apa? Ya dari data dan behavior yang mereka miliki. Data atau spesifikasinya berbeda kan? Apel sama cherry jelas beda, ukurannya beda, rasanya beda. Strawberry dengan tomat ya bentuknya beda, kemudian rasanya beda, aromanya juga berbeda, ya kan? Tapi kalau teman-teman lihat dari gambaran umumnya, gambaran besarnya, big picture-nya, teman-teman bisa dapatkan bahwa kelima buah ini punya kesamaan. Misalnya, sederhananya di sini saya kasih nama kelompoknya adalah buah berwarna merah, red fruits. Artinya kelima buah-buahan ini, kecuali tomat mungkin kalau teman-teman anggap sayur ya, berarti ini analoginya salah ya, tapi saya anggap tomat itu adalah buah misalnya ya. Nah, kelima objek ini memiliki kesamaan, yaitu dia sama-sama dari luar penampakannya secara visual berwarna merah. Nah, maka dari kelima objek ini saya bisa buat satu buah kelas. Kelasnya saya sebut red fruits atau buah berwarna merah. Nah, ini adalah contoh analogi dari kelas dan objek. Dari kelas buah berwarna merah, saya bisa bikin berbagai objek. Ada raspberry, apel, cherry, strawberry, tomat, dan mungkin buah-buah lain yang berwarna merah. Misalnya buah semangka misalnya. Semangka kan buahnya merah ya, walaupun luarnya hijau. Kemudian buah yang lain yang berwarna merah, misalnya buah naga misalnya, itu juga bisa kita jadikan objek dari kelas ini. Nah, tapi kalau kita mau bikin objek pisang dari kelas buah merah, tentu tidak bisa, ya kan? Kenapa ya? Karena pisang nggak ada warna merahnya, dominan kuning. Nah, jadi tidak bisa dibuat dari kelas ini. Nah, mungkin itu analogi sederhana yang pertama. Kelas itu adalah nama kelompok, nama grup dari beberapa objek yang memiliki kesamaan. Nah, begitu. Bisa dibilang seperti itu ya. Kesamaan dalam hal apa? Bisa jadi dari spesifikasi atau dari behavior. Pokoknya yang dilihat dua itu tadi teman-teman. Kalau nggak data atau spesifikasi dan behavior atau function atau metode atau sesuatu yang bisa dia lakukan. Begitu. Nah, analogi yang lain misalnya. Di sini saya punya 3 buah mobil misalnya. Ada Pajero, Palisade, dan Fortuner. Ketiga-tiganya sama-sama mobil. Ya kan? Tapi kalau teman-teman lihat, bentuknya beda. Engine mesinnya mungkin tidak sama 100% ya. Interior, eksterior, apalagi.
brandnya juga berbeda. Nah, tapi dari ketiga mobil ini, tiga objek ini, ada satu kesamaan. Misalnya kita ambil kesamaannya adalah sama-sama kategorinya. Nah, ketiga objek ini, Pajero, Palisade, dan Fortuner itu merupakan mobil kelas SUV. Nah, SUV ini bisa saya jadikan kelas, di mana kelas itu berarti kategori dari objek-objek, sekumpulan objek yang memiliki properti data yang mirip. Data atau spesifikasi, behavior atau kelakuannya mirip. Nah, kan ini sama-sama mobil yang besar ya, mobil yang besar, mobil yang gagah, mungkin range harganya mirip, range mesin cc-nya juga mirip, kemudian di jalanan juga mungkin mirip juga, ngebutnya mungkin, kelajuannya cepatnya mirip, arogansinya mungkin beda kali ya, arogansinya ya pakai lampu barangkali, nah itu atau suara yang mengganggu di jalanan itu mungkin berbeda. Nah, tapi kalau saya kelompokkan dalam satu kategori SUV, maka kita bisa bayangkan bahwa kelas itu adalah nama kategori dan dari kelas kategori itu bisa kita buat objek-objeknya. Nah, di sini contohnya kelasnya adalah SUV. Saya bisa bikin beberapa objek, Pajero, Palisade, Fortuner, dan mungkin brand-brand atau tipe mobil lainnya ya, mobil besar yang cocok untuk lampu strobo barangkali, yang gagah di jalanan itu masuk ke dalam SUV, utility vehicle cars, begitu barangkali. Nah, ini adalah analogi yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin yang paling sederhana dan paling cocok dengan penjelasan kita di awal ya, bahwa kelas itu adalah cetakan untuk membentuk objek, dan objek itu adalah hasil cetakannya. Nah, jadi kita bisa umpamakan kelas itu sebagai blueprint atau template untuk membuat objek. Contohnya ya, kelas itu adalah cetakan untuk bikin jelly. Kemudian jelly itu adalah hasil cetakan dari cetakan jelly. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu cetakan jelly mold ya, di mana dari satu cetakan itu kita bisa bikin berbagai macam jelly dengan rasa dan warna yang mungkin berbeda, tapi bentuknya sama. Jadi ada kesamaan dalam objek-objek yang dibentuk dari kelas yang sama. Seperti tadi, misal nih, buah-buahan berwarna merah. Kesamaannya apa? Rasa mungkin beda, bentuk mungkin beda, tapi ada kesamaan, dari luar warnanya merah. Nah, ada satu kesamaan bisa kita jadikan satu kelas yang sama. Begitu juga dengan Pajero, Palisade, dan Fortuner. Ada kesamaan, apa? Kelas SUV, kategorinya sama. Bisa kita jadikan satu kelas. Nah, begitu juga dengan jelly ini. Dengan satu cetakan, satu kelas, cetakan jelly, kita bisa bikin banyak objek dengan berbagai rasa dan warna. Walaupun ada kesamaannya, yaitu bentuknya. Bentuknya sama sesuai dengan yang ada di cetakan jelly. Nah, barangkali begitu. Itu adalah analogi sederhana ya dari kelas dan objek. Intinya kelas itu adalah template atau blueprint atau cetakan ya untuk menghasilkan objek. Begitu. Nah, kalau digambarkan secara teknis ya, teman-teman bisa menggambarkan kelas dan objek itu dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Unified Modeling Language ini ada banyak visualisasi data ya, grafis yang bisa kita gambarkan. Misalnya kalau untuk Object Oriented Programming atau Object Oriented Analysis and Design, itu kita bisa manfaatkan kelas diagram dan objek diagram. Seperti ini nanti contohnya ya. Nah, untuk kelas diagram dan objek diagram nanti kita akan adakan satu pertemuan terpisah teman-teman ya. Di pertemuan berikutnya kita bahas gimana cara menggambar kelas diagram. Ada juga misalnya kalau teman-teman bikin flow aplikasi atau siapa yang terlibat dalam alur bisnis sebuah proses aplikasi. Nah, itu kita bisa pakai misalnya use case ya, use case diagram itu bisa. Kita bisa menggambarkan diagram hubungan antar tabel dalam database misalnya dengan menggunakan UML juga, ada namanya entity relationship diagram, itu juga bisa dimanfaatkan. Dan ada banyak diagram yang disediakan dengan terstandarisasi UML untuk teman-teman yang bekerja di bidang IT, bukan hanya developer tapi project manager pun bisa melihat, product development juga bisa, user interface ataupun user experience designer juga bisa ya, karena
Kelas diagram ini bisa dibilang sebagai dokumentasi dari sebuah sistem arsitektur. Dengan UML ini kita bisa menggambarkan secara visual ya, bagaimana elemen-elemen atau komponen-komponen kelas itu terhubung satu sama lain dengan jelas. Ini juga bisa menjadi bahan untuk komunikasi antar pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek. Jadi nggak perlu dijelaskan, cukup tampilkan aja gambar kelas diagramnya nih, kira-kira hubungannya seperti ini. Dari suatu kelas ke subkelasnya seperti apa, seperti ini. Properti datanya apa aja. Ini juga menjadi panduan untuk desain proses, ya kan? Nah, contoh kelas diagram ini adalah contoh elemen kelas diagram yang di sebelah kiri itu. Ada kotak, di paling atas itu adalah car, artinya saya punya kelas dengan nama car, di mana kelas car ini punya properti data yaitu size, weight, engine, dan seat. Nah, itu adalah beberapa properti datanya, spesifikasinya. Kemudian yang kedua di bagian bawah dia punya behaviornya atau function atau method yang bisa dilakukan oleh objek yang nantinya dibentuk oleh kelas car ini, yaitu move dan break. Nah, simpelnya sih seperti itu. Nanti kita pelajari terpisah ya, khusus untuk UML. Nah, kemudian ada objek diagram, di mana objek diagram ini tipe UML yang kalau kelas diagram itu dia menunjukkan bagaimana koneksi antar kelas dan bagaimana elemen tiap kelas serta properti dan atribut dan metodenya. Nah, kalau objek diagram ini adalah contoh spesifik dari objek atau instance suatu kelas. Jadi kalau tadi saya punya kelas car dengan properti data seperti ini dan metode seperti ini, ada move dan break, maka saya bisa bikin objek dari sana. Saya declare di sini Avanza.2 car. Artinya saya punya objek Avanza namanya, di mana dia dibentuk dari kelas car. Dan dia punya properti data nih, ada 4 properti data, yaitu size, weight, engine, dan seat. Masing-masing disertai dengan value-nya. Nah, size-nya berapa kali berapa meter, beratnya berapa kilo, engine-nya berapa cc, dan tempat duduknya jumlahnya berapa. Nah, inilah yang disebut objek diagram, yang juga untuk menampilkan secara konkret contoh pembentukan objek dari sebuah kelas. Bisa juga untuk menampilkan model yang spesifik dari suatu skenario yang interaksi antar objek, termasuk memvisualisasikan variabel-variabel di dalamnya ya, atau state atau properti atau atribut di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, UML ini untuk menggambarkan ya secara visual hubungan antar kelas, hubungan antar objek. Nah, kalau tidak ada, nah sekarang kita akan coba lanjut ke teknis ya, penggunaan object-oriented programming berbasis kelas ya pada bahasa pemrograman C++. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu barangkali. Sebelum saya lanjut, kita akan ngoding secara teknis. Kita kenalan dengan basic ya, bagaimana cara membuat kelas, membuat objek, kemudian nanti di dalam objek kan ada, di dalam kelas atau objek ada properti-properti data ya, atribut, kemudian ada juga behavior-nya atau method, yang mana tidak lain tidak bukan adalah function, termasuk kita juga akan kenalan dengan constructor nanti. Begitu. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Sebelum kita lanjut. Bapak izin bertanya. Halo. Aman ya semuanya ya? Halo, Pak. Aman ya? Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjut. Ada Ya. yang mau nanya Pak itu? Oh, silakan. Di mana? Ya, Pak, izin mau nanya. Oh ya, suara saya sorry, terdengar suaranya nggak? boleh agak keras? Suaranya nggak terdengar ya? Ya, kedengeran. Oke. Oke. Nah, boleh nggak pakai online compiler? Soalnya di Visual Studio Code saya compilernya masih bermasalah, Pak. Oke, boleh, silakan. Oke, Boleh, terima boleh. kasih, Nggak Pak. masalah. Nah, seperti biasa, ketika nanti saya live coding, teman-teman, better teman-teman ikutin aja ya, maksudnya lihat aja gitu ya, nonton aja sembari mendengarkan penjelasannya, karena nanti source code-nya akan saya share. Share-nya di GitLab, link-nya ada di chat tadi. Nah, nanti akan saya share, mungkin besok kali ya, besok akan saya push ke repository, teman-teman bisa akses di sana. Jadi, nanti bisa teman-teman coba sendiri dan dengarkan apa yang saya sampaikan ketika saya live coding. Dan penjelasannya tentu ada di slide. Oke ya. Nah, kalau gitu saya buka Visual Studio Code-nya.
Sesi kedua, betul ya, sesi kedua, kemudian kita kenalan dulu dengan yang pertama adalah objek dan kelas ya, kelas dan objek. Saya kasih nama kelas objek.cpp. Nah, segini kelihatan ya, coba, atau segini, kegedean kayaknya ya. Segini aja kali ya. Nah, oke. Saya copy dulu beberapa ininya, apa namanya, skeleton basicnya. Nah, kita include-kan IOStream seperti biasa dan standard namespace supaya bisa pakai cout-nya di sini. Dan nah, udah. Sekarang kita akan coba bikin kelas dan objek. Nah, definisinya adalah ketika teman-teman bermain dengan paradigma pemrograman object oriented programming berbasis kelas, maka ketika ada permasalahan, pastikan sudut pandang teman-teman memandang segala sesuatu adalah objek dan solusinya bisa diselesaikan dengan pembentukan objek. Nah, itu dulu yang harus teman-teman pegang ya, yang harus teman-teman pegang. Nah, supaya tidak bingung ya, supaya tidak bingung. Contoh nih, misal ya, misal kasusnya begini, misalnya ada seekor kucing. Nah, kita kasih contoh yang benar-benar objek dulu ya, supaya lebih mudah. Seekor kucing dengan spesifikasi. Nah, spesifikasi misalnya kakinya 4. Misal ya, kaki 4. Kemudian namanya. Nah, dia punya nama. Punya kaki 4, dan dia punya nama. Nah, namanya misalnya siapa nama kucing ya? Meong atau si Emeng. Si Emeng misalnya nih. Nah, dia punya behavior. Nah, ini kan data ya. Nah, ini kan yang pertama tadi data. Nah, datanya itu punya kaki 4, punya nama si Emeng misalnya. Kemudian dia punya behavior juga. Nah, behaviornya apa? Misalnya running, bisa lari. Nah, gimana cara menggambarkannya? Kita akan melakukan abstraksi, yaitu menerjemahkan sebuah objek. Ini real objek ya, kucing, 4 kaki, namanya si Emeng. Behaviornya running. Nah, kita bisa declare nih di dalam script C++ kita bisa buat dulu nama kelasnya sebelum kita nanti bikin objek. Misal nih, saya bikin kelas pakai pakai keyword kelas, kemudian sertakan dengan nama kelasnya apa? Misalnya kucing. Nah, kelasnya kucing. Dari kelas kucing, dia punya properti apa aja? Misalnya dia punya kaki 4, berarti integer, kaki sama dengan 4 misalnya. Simple, kita deklarasikan seperti ini. Kemudian dia punya nama, Emeng. Berarti kita declare string, behaviornya coba kita hapus dulu ya. Nah, kita fokus ke data dulu deh. String nama, di mana namanya adalah si Emeng. Nah, begini, simple. Maka ketika kita panggil, nah sekarang kita bisa buat objek ya. Kita buat objek dari kelas kucing ini. Caranya gimana? Ya kita tinggal declare aja nama kelasnya, misalnya kucing. Kemudian kita bikin, misalnya kucing saya namanya si Emeng. Nah, jadi saya bikin objek si Emeng dari kelas kucing. Caranya cuman gini doang, udah selesai. Nah, dari sini kita bisa akses nanti si properti yang dimiliki oleh kelas kucing, di mana sudah dimiliki oleh si objek Emeng. Nah, jadi ini kelas kucing ya, kelas kucing. Terus di sini bikin objek si Emeng dari kelas kucing, Nah, begini. Nah, nanti kita bisa akses nih, misalnya kita pakai cout ya. Kita mau akses si Emeng dot kaki misalnya. Nah, kakinya berapa? Endol. Nah, ini nanti akan muncul error teman-teman. Nah, ini error ya. Ada merah-merahnya. Kenapa? Karena kaki kucing itu inaccessible. Kalau teman-teman baca keterangan di sini ya, dia inaccessible. Kenapa inaccessible? Karena by default kalau kita mendeklarasikan kelas seperti ini, nah seperti ini ya, langsung, maka properti kaki dan nama itu sifatnya private.
akses modifiernya private. Supaya ini tidak error, gimana bisa diakses dari luar? Nah, tadi di awal kita sudah pernah bahas tentang salah satu pilar yaitu encapsulation, yang mana membahas akses modifier atau akses specifier atau akses identifier ya, supaya properti-properti data ini bisa diakses dari luar atau dari dalam kelas dan objek. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita kasih akses modifiernya public. Nah, seperti ini. Ini artinya adalah akses identifier atau modifier atau specifier. Nah, by default, kalau tidak kita declare public seperti ini ya, maka dia adalah sifatnya private. Nah, nanti kita bahas ini di waktu pembahasan encapsulation ya, lain kali. Tapi sementara kita set dulu akses modifiernya adalah public. Dan teman-teman bisa lihat di sini tidak error. Nah, jadi sekarang kita bisa akses nih si kaki dan si nama. Nah, untuk melihat ya, si emeng ini kakinya berapa sih dan namanya siapa. Nah, kita save. Kemudian saya akan eksekusi di MSIS ya, karena di terminal VS Code-nya saya belum connect ya. Aksesnya denied di sini, kalau di tempat saya ya. Nah, oke, saya pakai MSIS, kemudian kita cek dulu ini kelas OOP2 ya. Berarti masuk ke OOP2, di dalamnya ada, oke ada sesi 2, berarti saya masuk ke sesi 2. Oke, nah di dalamnya ada beberapa file. Nah ini, file yang ini ya, satu class object. Nah kita eksekusi. Saya coba eksekusi dengan compiler G++, teman-teman bisa juga pakai yang lain. GCC misalnya, GDB, dan lain-lain ya. Kita compile dulu. Satu class object. Outputnya saya kasih nama misalnya A. Nah, begini. Kemudian kita eksekusi. Coba saya gini dulu deh. A. Nah, ini nanti kan compile ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ini namanya compiler. Jadi nanti dia akan menghasilkan satu buah file executable, yang mana file executable itu nanti bisa kita eksekusi bersama. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa lihat di sini ada a.exe kalau di Windows ya. Nah, ini tinggal kita eksekusi ./a. Nah, keluar nih. Jadi kakinya nih, si emeng kaki, dia punya 4 dan namanya adalah si emeng. Nah, begitu. Nah, ini adalah basic ya. Bagaimana cara membuat kelas dan bagaimana membuat objek dari kelas yang kita buat. Ada pertanyaan barangkali? Masih simpel ya? Pak, itu kenapa Ya. Kelas kucing dikasih nama lagi si emeng? Karena kucing ini, kelas itu kan, masih ingat ya, kelas itu adalah template untuk membangun objek. Nah, kelas kucing ini bisa Anda bayangkan sebagai apa ya? Sebagai siluet kucing gitu. Belum jelas ini kucingnya tuh apa. Belum jelas. Ini jelas kucing, tapi belum jelas nih namanya siapa, kakinya siapa. Kemudian saya mau bikin objek dari kelas tersebut. Nah, dari satu kelas kucing ini saya bisa bikin banyak objek kucing, bukan cuman si emeng saja, tapi bisa kucing-kucing yang lain. Tapi dalam kasus kita ini nanti, semua objek yang saya buat dari kelas kucing seperti ini, kakinya 4 namanya si emeng, semua kucing akan punya kaki 4 dan nama si emeng. Betul ya? Coba, misal nih, saya bikin kucing baru, namanya misalnya, kucingnya namanya Brandon, misal ya. Nah, kalau saya cek nih, berapa kaki dan siapa nama si Brandon, kira-kira keluarnya apa? Kakinya berapa si Brandon? Tetap 4 Pak. Tetap 4. Namanya? Si emeng juga. Namanya Tetap emeng si juga. emeng. Betul. Nah, coba kita eksekusi ya. Saya save, saya coba eksekusi dan /a. Nah, kita coba. Nah, dari sini kan muncul. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Namanya sama ya, si emeng nih. Kakinya juga 4. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus bikin kelas kucing? Kalau properti datanya ini statis kan ya? Statis. Semua objek yang dibuat dari kelas kucing ini pasti akan menghasilkan objek kucing yang sama. Kembar identik.
walaupun nama objeknya berbeda, tapi properti-properti data di dalamnya 100% kembar identik. Nah, ini yang pertama saya ingin kenalkan dulu tentang basic object, walaupun nanti bisa kita bikin dari satu kelas itu punya nama yang dinamis. Ada Brandon, ada si Meng, ada Johnny misalnya, atau yang lain. Nah, bisa kita buat dinamis, termasuk kakinya misalnya, mungkin ada yang 8 barangkali, atau ada yang 3 misalnya, karena kecelakaan, dan lain-lain. Kita bisa bikin dinamis, tapi ini saya perkenalkan dulu dengan kelas statik dulu ya, statik dulu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa? Karena saya pengen kenalkan dulu dengan basic kelas dan objek dulu ya, kelas dan objek. Nah, saya kenalkan dengan kelas statik. Nah, sehingga semuanya akan muncul kucing, objek kucing dengan nama, properti, dan value-nya yang sama. Begitu pertanyaannya? Atau ada yang kurang? Gimana? Halo? Bapak, jadi ibarat kucingnya itu adalah template atau prototipenya gitu ya, Pak? Iya, betul, betul. Jadi kelas kucing ini ibaratnya mungkin cetakan ya. Kalau pernah lihat cetakan mesin untuk bikin apa, plastik Tamiya misalnya, atau bikin gelas misalnya, atau cetakan apapun ya, cetakan jelly lah misalnya. Nah, kalau saya bikin cetakan jelly, gambarnya dinosaurus misalnya jelinya, maka semua jelly yang saya masukkan, yang saya buat dengan cetakan tersebut akan berbentuk dinosaurus. Betul ya? Betul ya? Dan Ya, jelly betul. hasilnya itu adalah objek-objeknya. Nah, di sini objeknya adalah si Emeng dan Brandon. Karena si Emeng dan Brandon dibuat dari kelas kucing yang statis, maka si Emeng dan Brandon ini adalah kembar identik. Kaki dan namanya sama. Make sense? Sudah jelas atau masih bingung? Bapak, halo, suara Ya. saya ada Pak. Ya, Itu di string nama kan itu si emengnya pakai spasi. Emang kalau misalkan ditaruh di si out nggak tanpa spasi tetap bisa dipanggil Pak? Kalau gimana? Si Emeng? Ya, di si emeng yang di situ kan pakai spasi, Ya. sedangkan di si outnya tanpa spasi nggak apa-apa Pak. Yang ini? Iya. Ya, karena ini nama variabel. Ini nama Oh, variabel, sementara ini value dari properti nama dalam variabel objek si Emeng yang dibuat dengan kelas kucing. oh iya Oke, Pak. ini nama variabel. Kalau ini saya pisah, malah ini nanti error tuh. Oh ya, oke. Karena ini nama variabel. Semester sebelumnya belum ikut ya? Ikut Pak, ikut. Oh ikut ya. Ini kan Cuma penamaan kita belum variabel. sampai kelas. Ya. Penamaan variabel harus dalam satu suku kata, teman-teman ya. Harus dalam suku kata. Nah, sementara kalau si Emeng ini adalah value. Mau saya kasih bintang, mau saya kasih emoji, bisa-bisa aja. Oke ya? Oke Pak. Oke, nice. Nah, sekarang saya lanjut nih. Nah, kalau seperti ini caranya, tentu semua kucing, si Emeng, Brandon, Johnny, Cynthia misalnya, kalau saya buat kucing objek tersebut dari kelas kucing ini, semuanya akan sama, punya kaki 4 dan namanya si Emeng misalnya. Atau saya tambahin lagi deh, string warna kali ya. Nah, warna, maksudnya warna bulunya, kulitnya. Misalnya merah, nah begini. Maka semua kucing warnanya akan merah, ya kan? Nah kalau kayak gini ya aplikasinya nanti akan sulit dong. Kalau misalnya saya butuh kucing warna coklat atau kucing warna kuning, kucing bentol-bentol misalnya, kucing model Dalmatian misalnya ya, atau kucing corak yang lain. Nah gimana caranya? Ada beberapa pendekatan nih coba ya, supaya dia bukan lagi kelas yang statis, tapi dynamic class. Bisa membuat banyak objek kucing yang berbeda satu sama lain. Tidak kembar identik. Gimana caranya? Nih, ini seharusnya masuknya ke logic ya, nggak perlu diajarkan ini. Tapi basicnya seperti ini teman-teman. Coba kita kasih assign value nomor 2. Nah, caranya adalah kita buat aja
sebuah properti tanpa value. Nah, saya anggap karena semua kucing itu kakinya 4, maka kaki tetap saya kasih value default ya, default value 4. Artinya semua kucing nanti kakinya 4. Tapi nama dan warnanya tidak saya definisikan ketika di dalam kelas, tapi nanti ketika objek itu sudah terbentuk. Nah, kalau seperti ini artinya ketika saya declare, saya buat objek dari kelas kucing, si Emeng dan Brandon, ini dia by default tidak punya nama dan warna. Ya kan? Make sense dong? Karena di kelasnya itu saya hanya mendefinisikan kakinya ada 4. Dan objeknya itu nanti punya nama dan punya warna, tapi nggak ada value-nya. Kita coba eksekusi ya. Kalau seperti ini, coba kita cek bagaimana warna dan nama. Kalau kaki sih pasti 4 ya, kemungkinan 4. Nah, ini kita ganti Brandon. Nah, save, kemudian kita eksekusi G++, kemudian saya masuk nomor 2, assign value, outputnya sebagai A, kemudian kita eksekusi si A. Pakai dan ya, artinya 2 baris jadi 1. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kosong, ya kan? Kosong. Nah, karena kosong dan kebetulan akses identifier-nya public, maka saya bisa lakukan seperti ini, teman-teman. Assign value biasa. Si Emeng dot nama. Nah, misalnya saya kasih nama di sini nih, si Emeng. Nah, gini doang. Kemudian si Emeng dot warna. Misalnya warnanya dia hitam. Nah, begitu juga dengan si Brandon. Brandon, saya kasih nama kamu Brandon. Kemudian Brandon, dia punya kucing ini punya warna. Warnanya misalnya putih. Nah, begini. Barulah si Brandon dan si Emeng nanti punya warna dan nama. Kita coba eksekusi lagi. Benar nggak? Harusnya sih benar ya. Nah, benar nih itu. Oke ya. Jadi pendekatannya adalah seperti ini. Kita bikin dulu kucing, tapi propertinya belum punya value. Nama dan warnanya belum ada. Artinya ketika kita bikin si Emeng dan kita bikin Brandon di baris 16 dan di baris 23 ini, dia akan berbentuk objek yang sama persis, yaitu dia punya properti nama dan warna tanpa value, dan dia punya kaki. Value-nya adalah integer 4. Oke ya, jadi di baris 16 dan di baris 23 ini teman-teman bisa bayangkan si Emeng dan Brandon ini kucing yang sama, kaki 4 tanpa nama, tanpa warna. Baru kemudian kita deklarasikan di baris 17-18, nama dan warna untuk si Emeng, di baris 24-25, nama dan warna untuk si Brandon. Nah, sehingga dari satu kelas, kita bisa bikin banyak objek dengan varian yang dinamis, ya, yang beda-beda. Nah, menarik kan? Paham sampai sini ya teman-teman ya? Paham? Gak ada masalah? Permisi Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan. Berarti di kelas statik sendiri itu tidak bisa dibikin beberapa kucing kayak di dinamis kan? Kalau di kelas dinamis sendiri kan itu bisa dibikin beberapa kucing dengan beberapa data berbeda sekaligus gitu kan? Kalau di statik sendiri harus secara manual itu Pak? Iya, betul. Semuanya. Kalau statis, kelas yang statis dia akan menghasilkan objek yang kembar identik. Berapapun objek yang dibentuk, mau 100, mau 1000, sama. Begitu ya. Tapi Pak, apakah ada kemungkinan untuk bisa diubah Pak? Kalau seandainya statik gitu? Kalau misalnya statik diubah, bisa juga. Misal nih, namanya saya set dulu ya. Nah, misalnya namanya saya set Susana misalnya. Jadi ketika di baris 16 dan di baris 23, si Emeng dan Brandon ini punya nama. Namanya adalah Susana. Akan berubah ketika di baris 17, 18, dan 24, 25. Coba, si Brandon-nya ini saya komen ya. Nah, saya hapus lah. Baris nama Brandon-nya saya hapus. Si Brandon ini namanya harusnya Susana. Ya nggak? Kita coba ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, si Brandon namanya Susana. Kenapa?
karena kita tidak assign value baru untuk dia. Jadi dia ikut nama default yang sudah kita deklarasikan di static class kucing. Begitu. Masuk akal kan ya? Bisa Masuk, dimengerti? Oke ya, Bisa, aman ya? Pak, bisa. Masuk akal sih Pak, cuman yang nggak saya mengerti, yang nggak Ya. saya kurang pahami itu kenapa kita bikin bikin kelas statik gitu, sedangkan di kelas dinamis sendiri itu bisa langsung dibikin beberapa banyak data gitu Pak, nggak perlu seribet ini gitu. Menarik. Makan banyak waktu juga. Menarik. Dengan kelas statik, kita bisa deklarasikan yang pertama default value. Jadi misal nih, di sini, di si Emeng dan si Brandon, saya tidak perlu deklarasikan kakinya berapa. Kenapa? Ya kucing di mana-mana, normalnya kakinya 4. Bener nggak? Betul, Pak. Nah, ini juga nanti misalnya di kasus, misalnya nanti teman-teman ketemu kasus tentang lingkaran. Nah, tolong hitung, misalnya ya, tolong hitung luas dan keliling lingkaran dengan pendekatan OOP. Nah, coba kalau teman-teman mau menghitung luas dan keliling lingkaran dengan pendekatan OOP, artinya teman-teman yang ada di bayangan pasti bikin kelas lingkaran, ya kan? Atau kelas bangun datar. Di mana di kelas lingkaran atau bangun datar yang teman-teman bikin, itu pasti ada variabel yang sifatnya konstan. Sifatnya konstan. Apa itu? Misalnya, pi. Ya kan? 33 apa? Pi berapa sih? 22/7 ya? Iya, Atau 3,14. Nah, itu kan statis ya? Iya, Pak. Betul nggak? Nah, akan error kalau kita definisikan pi itu misalnya 100. Pasti program kita nggak akan ada yang pakai. Masa pi 100, ya kan? Nah, itulah salah satu fungsi kenapa ada kelas statis. Bisa dimengerti ya, teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, begitu. Nah, nanti juga Ya bisa Pak, makasih banyak Pak. Ya, bisa kita padukan dengan access identifier-nya. Selain public ada private. Nah, private itu nanti nggak bisa diakses dari luar dan nggak bisa kita ubah kalau dia private. Nah, better sih kaki ini kita jadikan private ya. Nah, itu mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Nah, begitu. Nah, kita lanjut ya. Saya lanjut dulu teman-teman ya. Nah, kemudian next, sekarang nomor 3 kita akan coba selain ada data. Nah, selain ada data, tadi kita bikin seekor kucing, ada kaki dan punya nama. Selain itu jangan lupa, selain data, objek itu juga punya behavior, ya kan? Kelakuan, alias disebut sebagai metode ya. Nah, kelakuannya misalnya bisa lari, bisa makan, misalnya. Lari dan makan aja. Nah, maka kita bisa tambahkan nih. Ini saya hapus saja susananya ya. Nah, biar ada 2 properti yang configurable dan 1 properti yang statis atau konstan. Nah, untuk mendeklarasikan behavior atau method ya, namanya method. Jadi ini kaki itu namanya atribut. Atribut ya. Kalau method kita bisa declare langsung di sini. Misalnya saya buat function ya. Nah, masih ingat ya, function cara bikinnya di C++ seperti apa? Misalnya makan. Nah, begini. Di mana function makan ini dia akan cout biasa, kucing makan. Nah, misal gini doang. End line. Nah, begini. Ini yang disebut sebagai method atau behavior ya. Behavior dari si objek. Nah, function di dalam kelas itu kita sebut sebagai method. Nah, coba ini saya hapus dulu. Oke. Kemudian Brandon-nya saya biarin aja lah, biar dia tetap hidup di situ ya, Brandon. Nah, sekarang kita coba panggil nih. Si Emeng kita suruh makan misalnya. Nah, di sini saya tulis nih. Si Emeng, dia punya behavior makan. Nah, tolong makan. Kita lihat apa yang terjadi. Dia akan memanggil ini, kucing makan. Coba kita save, kita jalankan. Nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Ups, ada yang salah. Apa ini? Kita cek. Illegal instruction, non void. Coba cek dulu yang salah di mana tuh. STD, oh oke. No return statement di function.
Makannya Oke. belum di-return, Pak. Makannya belum di return ya. See out makan, oke, berarti harusnya begini. Returnnya something ya, atau ini saya buat return function aja. Nah, saya buat return function aja ya. Return kucing makan. Nah, begini. Nah, gini aja. Coba kita jalankan. Berarti nanti di sini ketika manggil, berarti kita kemudian diakhiri dengan endline. Nah, gini aja. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi pada si emeng.makan. Nah, teman bisa lihat nih, kucing makan. Yang ini ya. Nih, tuh. Jadi dia memanggil function atau metode yang ada di dalam kelas ini. Ini nanti juga bisa kita akses ya. Kita ubah juga bisa kalau dia modify access identifier-nya ini public. Nah, begitu juga si Brandon. Brandon juga pasti punya nih. Coba kita eksekusi si Brandon. Nah, si Brandon. Oops. Save, kemudian kita eksekusi. Si Brandon juga pasti keluar kucing makan. Nice. Ini dia. Oke ya. Nah, untuk mendeklarasikan metode itu kita juga bisa beberapa cara. Ini ada yang internal ya, internal. Ada juga yang external class. Internal class itu artinya kita deklarasikan function itu di dalam kelas, metodenya itu di dalam kelas. Tapi kalau eksternal berarti kita deklarasikan fungsinya itu di luar. Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik aja. Misalnya dia bisa lari. Nah, string lari. Nah, udah kita deklarasikan function lari gini doang. Tapi kita tidak kasih tahu body functionnya apa. Nah, caranya di luar sini kita deklarasikan tuh string lari. Nah, ngapain nih? Return kucing lari misalnya. Kucing lari. Nah, kemudian karena lari ini adalah bagian dari kelas kucing, kita tambahkan seperti ini, kucing lari. Nah, pakai titik 2 double seperti ini. Ini sama dengan cout ya. Cout kan ini berasal dari namespace std ya. Nah, kalau kita deklarasikan seperti ini juga bisa. std titik 2 cout. Artinya dia metode dari std. Nah, coba kita suruh si emeng lari. Kita save. Apakah jalan? Harusnya sih jalan ya. Jadi bisa mendeklarasikan bisa internal di dalam kelas, bisa juga teman-teman deklarasikan nama functionnya, tapi body definisinya di luar kelas. Nah, sehingga keluar nih kucing lari. Nah, itu dia yang disebut method. Oke ya, jadi kita sudah bisa bikin kelas dengan data yang lengkap. Data yang lengkap itu ada spesifikasinya atau data dan ada behavior atau metode ya. Data itu kita sebut atribut atau field atau property. Behavior itu kita sebut sebagai prosedur atau metode ya, lebih umumnya metode atau member function. Nah, begitu. Oke, aman? Bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, satu lagi, terakhir, saya mau perkenalkan teman-teman dengan constructor.cpp. Nah, apa itu constructor? Constructor itu secara simpelnya bisa teman-teman artikan sebagai metode ya. Metode tapi yang spesial. Special method untuk membuat, coba ini saya hapus dulu beberapa. Si Brandon saya hapus dulu ya. Nah, constructor itu adalah salah satu special method di dalam kelas yang bisa kita pergunakan terutama untuk membuat objek-objek yang nantinya dinamis, karena constructor itu bisa menerima parameter atau argumen. Jadi, alih-alih teman-teman membuat objek dinamis seperti di file nomor 2 tadi, jadi kalau di file nomor 2 kan kita buat dulu kucingnya, si Emeng sama Brandon, di baris 19 dan 26, itu kucingnya bentuknya sama, ya kan? Bentuknya sama. Baru kemudian kita modif, namanya kita modif, warnanya kita modif. Brandon juga gitu, warnanya kita modif. Ya kan? Nah, ini tentu tidak sama seperti real world. Real world itu
kucing lahir itu ya udah pasti harusnya beda. Ketika dibentuk itu dia harusnya beda. Di dalam janinnya juga udah beda, punya ciri masing-masing, ya kan? Begitu juga misalnya teman-teman bikin mobil, bikin objek mobil. Ketika pertama kali dibangun ya pasti udah beda. Spesifikasinya juga berbeda, ya kan? Nah, maka cara nomor 2 ini kurang cocok, kurang sesuai ya dengan real world. Nah, supaya cocok dengan real world, dunia nyata, harusnya objek ketika dibuat itu langsung sudah sesuai speknya masing-masing, ya kan? Nah, sehingga kita butuh namanya constructor. Nah, constructor ini cara mendefinisikannya seperti teman-teman mendefinisikan function biasa ya, metode biasa. Seperti ini caranya. Misal, tapi dengan nama kelas tersebut. Jadi misalnya kucing, kalau saya mau bikin constructor, ya kita tinggal bilang aja kucing. Nah, parameter apa aja yang diterima oleh si kucing ini? Teman-teman bisa deklarasikan. Misalnya, ada yang bisa diubahkan nama dan warna ya, yang belum ada value-nya, maka saya bisa kasih string, misalnya nama parameternya name, kemudian saya kasih string, parameternya color. Nah, ini constructor. Jadi nanti constructor menerima name dan color, di mana name dan color ini nanti saya assign sebagai value dari nama sama dengan name. Jadi si nama itu nanti isinya name, dan si warna isinya adalah color. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terus bikin objeknya gimana? Coba yang lari saya hapus dulu ya. Nah, yang lari saya hapus. Terus bikin objeknya gimana? Bikin objeknya seperti ini. Ini saya hapus. Nah, cara bikin objek si emeng dari kelas kucing, constructor kucing. Nah, bikin objeknya gimana? Bikin objeknya ketika kita bikin si emeng, kita deklarasikan nih 2 parameter itu, yaitu name dan color. Nah, kita masukin langsung nih. Si emeng, name-nya, kemudian color-nya, misalnya dia warna brown. Nah, seperti ini. Ini lari saya hapus ya. Nah, begini. Jadi dengan begini, teman-teman bisa membuat objek yang dinamis dengan lebih mudah, lebih cepat. Ya kan? Coba kita eksekusi. Nomor 4 ya. Nomor 4. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Saya punya si emeng dan brown berkaki 4. Kalau saya mau bikin objek yang lain, ya sama. Mudah, kita tinggal masukin ini aja, namanya siapa nih, misalnya Brandon, kemudian warnanya misalnya dia putih. Nah, ini ubah aja namanya Brandon, copy, paste, save, kemudian kita eksekusi. Nah, lebih mudah daripada cara yang kedua kan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah fungsi dari constructor. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Constructor itu namanya adalah sama sesuai dengan nama kelasnya. Kemudian di sini kita taruh parameter apa saja yang bisa diambil. Di dalamnya kita bisa lakukan macam-macam karena ini sebenarnya special method ya, function biasa. Nah, di sini saya cuman assign value, nama dan warna. Begitu. Nah, karena ini function, constructor juga bisa teman-teman deklarasikan seperti tadi, ada internal, ada eksternal. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, nanti teman-teman coba sendiri atau di slide sepertinya saya sudah cantumkan juga bagaimana cara eksternal dari constructor. Mirip seperti yang metode barusan tadi ya, makan dan lari. Begitu barangkali. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman? Boleh, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang kasus yang terakhir tadi, yang constructor Ya. tadi, ini kan langsung kita langsung nambah di stringnya itu. Berarti kalau string yang di atasnya dihapus, ngaruh nggak, Pak? Yang mana tuh? Yang ini, Iya, nama dan iya, warna ini. Nah, iya. kalau ini saya hapus, otomatis ya error ya harusnya ya. Tuh error nih. Oke. Kenapa? Karena nama dan warna ini belum dideklarasikan. Harus dideklarasikan dulu. Begitu. Dideklarasikan bahwa dia adalah properti dari kelas kucing gitu. Oke. Begitu? Iya, Pak. Berarti Oke. kalau misalkan kita nggak mau nambahin constructor, berarti dia langsung pakai yang si template yang dari atas itu berarti, Pak. Iya, betul.
Langsung dari Oke. sini. Kalau ini kosong ya dia kosong. Kalau dia ada value-nya nah, sama dengan X ya dia ikut X. Coba Oke. kalau kodenya seperti ini. Di sini saya declare namanya X, tapi di bawah saya bikin seperti ini. Kira-kira keluarnya apa nanti? Kalau saya bikin si Emeng dengan parameter si Emeng dan Brown. Namanya Nah, siapa? namanya jadi X Namanya jadi X. Benar. karena yang Bukan tadi Pak, ikut yang di atas. Bener gak? Meng. Tunggu. tetap jadi si Meng kan Pak? Kita coba aja. Mana tadi kode saya? Ya. Nah, ini dia. Tetap si Meng. Tetap si Emeng. Nah, kenapa tetap si Emeng? Karena dia minta Kenapa tetap si Emeng? Bukan X. Aduh, apa tadi namanya? Kenapa? Ya karena di sini saya declare si Emeng ya. Karena Iya, di iya. sini saya declare si Emeng. Jadi namanya akan berubah jadi name. Walaupun nama itu aslinya, jadi urutannya, ini kan namanya aslinya X ya. Namanya X. Tapi kemudian karena saya declare name, jadi dia berubah jadi name. Nah, begitu. Gitu aja sih, simple aja sih. Oke ya. Nah, begitu. Ada pertanyaan barangkali? Lagi silahkan, boleh. Nah, nanti bagi yang mungkin mau ikut kelas refreshment boleh hari Minggu. Better mulai hari ini teman-teman nyicil dulu belajar C++ ya. Jadi nanti ketika hari Minggu itu tinggal masalah teknis saja. Apa yang bisa dibantu jadi lebih efektif, efisien. Begitu. Ada lagi? Boleh, silakan. Udah mau Aman meledak ya, ini teman-teman? kepala, Pak. Gimana? Udah mau meledak kepala. Jangan dulu, jangan. Tunggu dulu. Bapak, Ya. sebelum yang konstruktor tadi apa kita belajar Pak? Sebelum konstruktor, metode. Nanti kodenya tenang, saya share di GitLab ya, mungkin besok pagi lah ya. Oke, Tidur Pak. dulu ini, ya tenang. Tapi tadi ngikutin ya, teman-teman ngikutin ya, bisa dimengerti ya, flow-nya seperti apa. Oke, nice. Oke, ada lagi, boleh. Berarti kalau metode tadi kan kita minta value-nya setelah kita bikin yang baru, terus kita kasih value. Sedangkan kalau konstruktor itu kita bikin lagi di dalam class-nya itu baru kita langsung kasih nama gitu Pak, langsung kasih value-nya. Gimana, sorry? Antara metode dengan konstruktor? Iya, kan kalau konstruktor kan tadi langsung di si Meng di si contohnya kan. Iya, iya. Ya, sedangkan kalau kebalik sih. Kalau metode itu kan setelah si Meng-nya itu yang kalau konstruktor itu kita di dalam kelasnya dulu. Kalau gimana? Pelan-pelan. Ini kan kalau konstruktor kan kita nambahin yang car ini kan kita parameter. Parameter jadi, ini producer capacity, oke. Ya, jadi terus pas kita masukin ke integer yang di bawah ini, berarti langsung masukin kebutuhan kita aja kan? Betul. Karena konstruktor ini, coba lihat namanya. Nama konstruktor itu selalu nama kelas. Harus ya. Supaya kita bisa dapat fitur dinamis seperti ini. Car Avanza Mitsubishi 2200 lah. Salah sih, masa Avanza Mitsubishi ya. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar contoh. Nah, sedangkan kalau metode itu bebas. Metode itu bebas. Misalnya bikin function untuk menghitung luas lingkaran bisa juga, atau bikin function untuk membuat model machine learning apa gitu boleh juga masukin ke sini. Nah, jadi kalau function ini general ya, metode ini general. Tapi kalau konstruktor fungsinya memang untuk membuat dynamic property dari sebuah objek begitu. Tapi pada hakikatnya konstruktor itu juga metode ya. Lebih tepatnya special metode yang punya perlakuan spesial karena dia punya nama adalah nama kelas. Nah, kalau ini namanya bukan nama kelas, nah nanti beda cerita. Nah, boleh dicoba. Begitu. Oke ya? Oke Pak.
Nice. Nah, pelan-pelan. Nanti coba di-review. Saya share besok kodenya. Coba di-review, coba diotak-atik sendiri ya. Nah, kemudian sebenarnya saya ada beberapa yang mau kita coba bareng, tapi kayaknya waktunya sudah terbatas. Kita lanjut minggu depan ya. Nah, 2 slide terakhir ini abaikan dulu ya. Jangan dicoba. Nggak usah dikerjain dulu. Enak kan ya, nggak ada PR. Ya. Nah, nanti kita coba bareng-bareng minggu depan. Nah, termasuk saya pengen kenalkan teman-teman dengan pair programming, supaya experience-nya dapatlah apa yang ada di industri, walaupun levelnya mungkin level singkat. Nah, barangkali begitu teman-teman untuk kelas hari ini. Terima kasih. Kemudian untuk presensinya ini saya tampilkan lagi. Benar ya, OOP2. Nah, dan jangan lupa nanti untuk feedback ya, feedback akan di-share malam hari ini fasilitatornya Mas Yasin. Begitu barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya tutup teman-teman ya. Terima kasih sekali sudah join di malam hari ini. Sampai jam 11 kita belajar bersama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pekan depan. Bagi yang ikut kelas refreshment, sampai jumpa nanti di hari Minggu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording Terima kasih, stopped. Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Salam, terima kasih.